Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rento Rezeki Siregar, NIM 5233230027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian sequential sinkron penghitung mundur dengan 4 modulo. Nah, sebelum kita masuk kepada penghitung mundur atau counter down, kita harus mengerti dulu apa itu flip-flop. Jadi flip-flop itu merupakan rangkaian sekuensial yang dapat menyimpan data dalam satu bit atau satu binary digit. Nah, flip-flop itu ada banyak jenis. Ada flip-flop SR, ada flip-flop JK, ada flip-flop D, dan masih banyak lagi. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat rangkaian sekuensial sinkron penghitung mundur dengan flip-flop D. Sekarang kita cari flip-flop mesh digital DFF ini. Nah, bagaimana sih si flip-flop ini bisa menyimpan data 1 bit gitu kan? Berarti kita butuh apa? Kita butuh juga sinyal masukan 2 dan outputnya itu berupa indikator probe rate ya. Nah, bagaimana dia bisa menyimpan data gitu? Nah, si clocknya ini dia akan membaca data D yang di sini dan meneruskannya ke si key apabila si clocknya high. Itu syaratnya. Jadi kalau clocknya low, berapapun datanya yang dikasih dia nggak akan membaca. Dia tetap membaca dia tetap mengasih yang sebelumnya, si datanya mengasih yang sebelumnya. Semisal di sini dia low kan, clocknya low, datanya kita ganti high low, dia nggak akan berpengaruh pada data yang di sini, outputnya yang di sini, karena dia hanya membaca data sebelumnya, dia mengingat data sebelumnya. Tapi ketika dia di sini clocknya high, pas dia rise gitu, dia akan membaca data D-nya 1. Data D hasil bacanya ini diteruskan ke si key. Nah, data bacanya 1, maka si key-nya nanti akan jadi 1. Coba ya. Nah, benar. Bagaimana pas dia 1 kita ubah datanya? Dia nggak akan berubah. Dia nggak akan membaca. Dia hanya membaca pas dia rise up. Pas dia rise, tetapi pas dia udah datar gitu, dia nggak akan membaca. Jadi si D-nya tetap mengasih yang sebelumnya. Si D-nya akan dibaca lagi ketika si clock-nya berikutnya 1 atau high, berlogika high. Nah, dari sifat ini kita bisa membuat penghitung mundur, penghitung maju, dengan modulo 4, modulo sekian, hanya menggunakan flip-flop ini. Nah, untuk video ini kan kita membutuhkan 2 flip-flop. Kenapa 2 flip-flop? Karena dia membutuhkan 2 binary digit. 2 binary digit ini akan merepresentasikan 4 modulo, yaitu 11, 10, 01, dan 00. 3, 2, 1, dan 0. Kita mau menghitung dari 3 sampai 0. Nah, berarti kita membutuhkan flip-flop D satu lagi. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu bagaimana kalau kita mengubah. Kan ini tadi kan kita hanya mengontrol clock-nya dan datanya. Kita mengontrol clock dan data. Nah, kalau kita ingin dia flip-flop sendiri, dia berdetak sendiri, high low sendiri, kita bisa mengakalinya dengan memasukkan key inverse dari key ke datanya. Jadi kita reverse dia. Nah, apa yang terjadi? Dia akan
flip-flop sendiri. Dia kan tadi kan kita mengontrol nih data, kita mengontrol clock. Nah, sekarang kita hanya mengontrol clock saja. Nah, dia 0 0 0. Nah, dari sifat ini juga kita bisa mengaplikasikannya ke binary yang paling kanan. Binary yang paling kanannya kan itu selalu berubah-ubah nih. Binary dari 00, 010, 10, 01, 00. Nah, binary paling kanannya dia 01010101 gitu kan. Berarti kita membutuhkan rangkaian seperti ini untuk binary yang paling kanan. Nah, bagaimana untuk binary yang paling kiri? Dia ada delay. Di sini 1, dia tetap 1, 0, dia tetap 0, 1, dia tetap 1, 0, dia tetap 0. Dia delay. Nah, jadi bagaimana kita mengubah delaynya itu? Kita akan menambahkan sebuah gerbang yang namanya gerbang XOR. Gerbang XOR ini yang akan mendelay si clocknya ini. Sama, kita butuh sinyal clock, sinyal masukan. Kita buat dulu dia semisal logika 0. Nah, di sini yang paling kanan ini kita mau dia berdetak sendiri. Berdetak sendiri berarti kita mau dia berdetak sendiri. Berdetak sendiri berarti kita mereverse balik dari key-nya ke D, ya kan? Dengan clock sumber yang sama. Nah, di sini kenapa dia sumbernya sama? Ini sumber ketika clocknya ini sumbernya sama, dia disebut dengan rangkaian sekuensial sinkron. Nah, ketika bisa nggak kita ambil dia dari outputnya saja? Bisa. Kalau kita ambil dari outputnya ini disebut dengan asinkron. Dia nggak serentak. Nah, apa perbedaan dan perbedaannya? Ketika kita mengambil dari output dari DFF1, otomatis DFF2 nggak akan bekerja kalau nggak ada output dari DFF1. Jadi yang hanya bekerja itu hanya DFF1. Nah, ketika ada banyak di sini DFF, apa yang terjadi? Yang hanya bekerja itu hanya si DFF yang pertama. Jadi ini akan mengakibatkan terjadinya hang. Nah, ketika kita masukkan dia sumbernya sama, ini yang disebut dengan sinkron. Ini lebih baik ya. Makanya kita menggunakan yang ini saja. Nah, ini kita telah membuat rangkaian sekuensial sinkron dengan 4 modulo, yaitu dimulai dari 00 sampai dengan
kita mulai dari 3. Nah, di sini kita membuat counter down menggunakan flip flop D dan 1 XOR OR dan 1 gerbang yaitu. Nah, di sini kita menggunakan counter. Nah, di sini kita kita telah merangkai rangkaian sekuensial sinkron penghitung mundur dengan 4 modulo. Jadi kita menggunakan 2 flip flop berjenis D dan 1 gerbang XOR. Bagaimana cara kerjanya? Dia bekerja ketika si clocknya itu 1, dia akan mengasih si clocknya 1, dia akan mengasih kibarnya itu 1. Dia akan mengasih kibarnya 1. Kita coba mulai dari 0 ya. Nah, pada rangkaian ini kita telah membuat rangkaian sekuensial sinkron penghitung mundur dengan 4 modulo, yaitu mulai dari 00, 11, 10, 01 dan kembali lagi ke 00. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini ketika clocknya itu 1, maka si key 1-nya itu akan 0. Tapi key 2 barnya yang di sini, ini key 2 ya, ini key 1, ini key 2. Key 2 barnya ini menghasilkan 0. 0 yang artinya key-nya adalah 1. Key-nya 1 dan di sini tadi dia masih 0. Masih 0. 1 0. Ketika dia kondisinya 1 0 karena dia gerbang logika XOR. Ketika dia berbeda maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini hasilnya udah 1 nih, udah 1 kan. Pas dia membaca, pas dia masih 1. Nah, bagaimana untuk berikutnya? Untuk clock berikutnya, bagaimana untuk clock berikutnya? Di sini dia menjadi 3. Kenapa 3? Karena di sininya tadi 1, yang di sini 1, dia akan meneruskan ke sini, dia tetap 1, tetapi di sini si key 2 barnya 1. Si key 2 barnya 1, maka si key 1-nya ini menjadi 1. Nah, ketika dia 1 1, maka di sini adalah 0. Dia disimpan di sini tetapi masih belum dibaca oleh si clock. Dia datanya ini masih belum dibaca karena dia akan membaca pada rush berikutnya. Nah, pada rush berikutnya dia akan membaca nih. Dia akan membaca data pada rush berikutnya dia akan membaca data yang di sini. Data yang di sini tadi dia data yang di sini tadi dia 1 ya.
Nah, di sini kita telah merangkai rangkaian sequential sinkron penghitung mundur atau counter down menggunakan D flip-flop dengan 4 modulo. Artinya dia menyimpan 2 bit ya. 2 pangkat n yaitu 4. 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, di sini bagaimana cara kerja dari rangkaian ini? Ketika si clocknya itu 1, tapi dia datar, dia 1 tapi masih datar gitu kan, dia enggak akan membaca data D. Dia masuk ke sini, si negasi key-nya itu 0. Yang artinya kebalikan dari sini adalah key, yaitu 1, masuk ke sini 1. Nah, di sini masih 0. 1 0, dia akan menghasilkan 1 di sini karena dia berbeda. Untuk tabel kebenaran XOR ini seperti yang kita lihat ini, ketika ada perbedaan dia akan menjadi 1. Nah, di sini dia 1, tetapi si clocknya ini masih belum membaca datanya. Dia akan membaca datanya setelah clocknya itu 1 lagi. Pas 1 berikutnya dia akan membaca si data D. Tapi kita ingat di sini dia masih 1 ya. Nah, ketika clocknya kedua dia akan menjadi 3. Dia akan menjadi 3, yaitu 1 1 ya. 1 1 ini 3. Bagaimana dia membentuk 3? Dia tadi kan 1 di sini. Si clocknya ini 1. Pas dia membaca 1. Si Q2 negasinya itu dia 1. Ini 0. Ini 0. Q2-nya 0. Maka ini 0. Dan key-nya yang di sini itu 1. Ya, 1. Dia membaca data yang di sini tadi, yang 1 ini telah diteruskan ke sini menjadi 1. Nah, 1 0 dia menghasilkan 1 sehingga di sini masih 1. Jadi di sini masih 1, diingat 1. Nah, selanjutnya pada clock berikutnya, dia akan menjadi 2. 2 yang artinya key 1-nya itu 1 dan key 2 barnya itu 0. Kenapa bisa begitu? Karena si tadinya di sini 1, dia udah masuk ke sini jadi 1. Tetapi si clock-nya ini, karena di sini tadi dia jadi 1, si clock-nya berubah jadi 1 dan key-nya ini akan menghasilkan 1. Artinya 1. Nah, di kibarnya ini otomatis dia 0 karena 1 clock gitu kan. Nah, key 1-nya ini 1 dan ini 1, dia akan menghasilkan 0. Berikutnya dia akan menghasilkan 0. Nah, di sini 0 masih disimpan karena dia belum membaca. Sekarang kita masuk ke space berikutnya. Pada saat dia di sini 0, si key-2-nya itu, key-2 barnya itu jadi 1. Dan kebalikan dari keduanya itu yaitu key, yaitu 0, dia masuk ke gerbang XOR dan di sini tadinya 1, dia menjadi masuk ke sini, dia membaca ke sini si D. Sehingga keluaran dari key-nya ini menjadi 0. Key-2-nya 0 dan key-2 barnya 1. Nah, inilah tabel kebenaran dari, inilah sinyal dari gerbang ini, gerbang DFF ini. Pada saat key 1-nya 0, key 2 barnya itu 0, dia akan menghasilkan
0. Nah, pada saat dia si Q2-nya 1, Q1-nya 1, dia akan menghasilkan 3. Saat dia Q1-nya 1, Q2 barnya itu 0, dia akan menghasilkan 2, dan saat 0, 1, dia akan menghasilkan 1, dan 0, 0 menjadi 0. Nah, kembali ke perulangan seterusnya. Dia akan menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 0. Demikian seterusnya. Nah, di sini tabel kebenaran dari data ini bisa kita lihat menggunakan TN-nya ini. Saat T-nya 1, saat clock-nya mau rise, si Q1-nya itu 0 dan si Q2 barnya 0, yang artinya binernya itu 00 dan menghasilkan desimal 0. Nah, untuk T2-nya dia Q-nya T2 di sini, Q-nya itu Q1-nya itu 1, Q2-nya 1, yang artinya 3. Nah, demikian sampai T selanjutnya. Nah, ini bisa kita pergunakan untuk mengcounter up sebuah sistem bilangan. Nah, di sini kita bisa mengubahnya menjadi sebuah bilangan desimal dengan menggunakan display 7 segment. Nah, display 7 segment ini sudah terintegrasi dengan decoder untuk mengubah sinyal biner menjadi sinyal desimal. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D. A-nya itu kita masukkan ke sini, B-nya kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita mengontrol menggunakan space dulu. Space dulu kita akan mengontrol. Nah, di sini dia kita mulai dari 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1. Nah, di sini kita menggunakan sinyal clock. Kita menggunakan sinyal clock untuk mempermudah supaya kita nggak manual. Nah, di sini kita bisa mengubah frekuensinya semau kita, misal 1 Hz. Oh ya, coba dulu power source, digital source. Nah, clock current. Clock voltage. Nah, di sini dah. Kita juga membutuhkan ground. Nah, di sini ketika kita run, dia akan menghitung mundur mulai dari 0, 0, 3, 2, 1. 0, 3, 2, 1. Oke lah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang rangkaian sequential sinkron. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Demikian dan terima kasih.